Oke. Ya. Fungsi dx-nya itu adalah sin x. Kalau kita mencari fungsi dx sin x, kita ingat di sini dia diminta polinomial Taylor-nya hingga orde kelima. Berarti kita harus mencari turunannya hingga orde keberapa ya? Hingga tingkat keberapa? Kita ingat kemarin untuk mencari fungsi dx itu kan merupakan polinomial Taylor, kita tambahkan dengan galat pemotongannya atau sisanya, yaitu Rn plus 1 dx. Oke, betul Dina, sampai 6 ya. Berarti kita harus mencari turunannya hingga turunan ke-6. Ya, langsung saja turunan pertamanya berarti turunan dari sin x, yaitu cos x. Baru turunan tingkat kedua di x-nya, itu adalah min sin x. Baru turunan fungsi f, turunan tingkat tiganya di x, yaitu min cos x. Baru turunan tingkat 4 di x-nya, berarti adalah sin x. Turunan tingkat 5-nya di x berarti adalah cos x. Dan turunan tingkat 6 fungsi f di x-nya itu adalah min sin x. Nah, kita sudah tahu turunan fungsi hingga tingkat ke-6. Berarti sekarang kita tinggal memasukkan nilai fungsinya di x0-nya adalah 30 derajat. Oke, kita substitusi. Sin 30. Berapa? Setengah ya? Cos 30. Cos 30. Setengah akar 3. Turunan tingkat kedua di 30. Berarti adalah min sin 30. Yaitu negatif setengah. Oke, turunan tingkat 3 di 30 berarti adalah negatif cos 30. Berarti adalah negatif setengah akar 3. Baru turunan tingkat 4 fungsi f di 30. Itu berarti adalah sin 30 juga. Berarti langsung saja setengah ya. Kemudian turunan tingkat 5 fungsi f di 30 berarti adalah cos 30, yaitu setengah akar 3. Dan turunan tingkat 6 fungsi f di 30 berarti adalah negatif sin 30, berarti adalah negatif setengah. Nah, kita sudah dapat nih. Sudah dapat nilai turunan fungsi dan nilai fungsi tersebut di titik 30. Berarti sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam deret Taylor. Oh, Ibu lupa.
Ibu malah klik. Kita masukkan ke deret Taylor. Oke, kemarin rumus untuk deret fungsi f di x, jika kita ekspansikan atau kita perluas di sekitar titik x0, berarti itu adalah fungsi di x0, kita tambah dengan x dikurangi x0 pangkat 1 per 1 faktorial, kita kalikan dengan turunan pertama fungsi tersebut di x0, kita tambahkan dengan x min x0, kita pangkatkan 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan tingkat 2 di x0. Oke, ditambah x min x0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali turunan tingkat 3 di x0. Baru ditambah x min x0 pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikali turunan tingkat 4 di x0 ditambah x min x0 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali turunan tingkat 5 di x0, baru kita tambahkan dengan Rn plus 1 di x di C ya, harusnya nggak apa-apa di C, di x saja kita Rn plus 1 di x. Nah, oke. Nah, yang diminta soal tadi adalah kita disuruh untuk mencari polinomial Taylor untuk orde 5 gitu ya. Berarti kita disuruh untuk mencari ini. Sampai sini. Gitu kan? Nah, kita tinggal masukkan saja atau kita tinggal substitusi. Oke. Sebentar. Polinomial orde 5 di X-nya berarti adalah fungsi di X0-nya tadi adalah setengah. Ibu naikkan lagi ke atas biar terlihat, atau Ibu kecilkan ya biar terlihat. Masih dapat kalian lihat dengan jelas kan ya? Masih, Bu. Masih ya? Oke. Oke. Fungsi di X0-nya tadi adalah setengah. Kita tambahkan dengan X dikurangi X0. Berarti X dikurangi X0-nya tadi adalah 30. Duh, kenapa dia mengecil sendiri? Bergeser dia ya. Ini sisanya kalau pakai PDF ya. Setengah dikali turunan pertama di X0-nya tadi adalah setengah akar 3 ya. Setengah akar 3.
Oke, baru ditambah X min X0 pangkat 2. Berarti X min 30 dipangkatkan 2, kita bagi dengan 2 faktorial, dikali turunan kedua di X0 itu adalah negatif setengah. Baru ditambah X min 30 pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial dikali turunan tingkat 3-nya itu adalah negatif setengah akar 3. Lebih susah rupanya pakai PDF ya dibandingkan pakai ini. Oke, baru kita tambahkan dengan X min 30 pangkat 4 dibagi dengan 4 faktorial, kita kalikan dengan turunan tingkat 4 di X0. Berapa itu turunan tingkat 4 di X0? Tadi sin 30 ya? Iya. Oke, berarti setengah ya. Oke. Oke. Dikali setengah ditambah X min 30 pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali turunan tingkat 5-nya. Turunan tingkat 5-nya berarti setengah akar 3 ya. Oke. Nah, sampai sini berarti kita tinggal masukkan X-nya, tadi kan yang diminta di 32, berarti kita masukkan X-nya 32. Oke, berarti sin 32 itu sama dengan setengah ditambah 32 kita kurangkan dengan 30. 32 kurang 30 itu adalah 2. Kita kalikan dengan setengah akar 3. Baru ditambah 32 kurang 32, kita pangkatkan 2 berarti 4 ya. Dibagi dengan 2 faktorial, 2 faktorial itu 2. Berarti 4 per 2.
dikali negatif setengah. Oke. Baru ditambah 32 dikurang 30. 2 dipangkatkan 3. 2 pangkat 3, 8. 8 dibagi dengan 3 faktorial. 3 faktorial itu 6 ya. Berarti 8/6. Kita kalikan dengan, tadi itu berapa itu? Negatif setengah akar 3 ya itu ya. Oke. Baru ditambah 32 dikurang 30 pangkat 4. Berarti 2 pangkat 4 itu adalah 16. 16 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu 6 kali 24. 6 kali 4, 24 ya. Ya, 24 kan? Iya, Bu. Oke. Aduh. Sepertinya habis ini kita beralih ke PowerPoint lagi ya. Habis ini. 16 kali 24. 16 bagi 24 dikali setengah. Ditambah X dikurang 30 itu 2, 32 kurang 30 itu 2, 2 pangkat 5 itu 32, 32 dibagi dengan 5 faktorial, 5 faktorial 120 ya? Iya, Bu. Oke, kita kalikan dengan setengah akar 3. Ini agak lebih susah karena harus bergerak-gerak deh. Setengah, aduh, nah kan turun. Cuma dia tidak bakalan keluar. Oke, 120 dikali setengah akar 3. Nah, oke, langsung kita kerjakan saja. Setengah ditambah 2 kali setengah itu 1, berarti ditambah akar 3. Baru ini tadi 4/2 dikali min setengah ya. Berarti 4 dibagi min 4, berarti di sini min 1. Min 1. Ini tadi tambah ya, bukan kali. Ini kelihatan seperti kali dia. Kok nggak bisa hapus ya? Oke.
Ditambah 8/6 dikali, ini tadi negatif setengah akar 3 ya. Kalau tidak salah ya. 8 dibagi 2 itu 4. 4/6 itu 2/3. 2/3 dikali akar 3 berarti min 2/3 akar 3. Oke, selanjutnya 16 dibagi 2 itu 8. 8/24 berarti sama saja dengan 1/3. Jika Ibu ada kesalahan baik itu di tanda positif atau negatif maupun perhitungan, silahkan dikomentari saja ya. Selanjutnya 32/120 ya ini tadi ya. 32 dibagi 2 itu 16. 16 dengan 120 sama-sama bisa dibagi 8 ya. 2/15. Benar? Akar 3. Atau ada yang keliru? Benar, Bu. Benar ya? Oke. Kita jumlahkan. Setengah kurang 1 min setengah. Min setengah dikurang 1/3. Min setengah kurang 1/3. Min 5/6. Benar? Setengah, min setengah dikurang 1/3. Min 5/6 ya. Akar 3 dikurangi 2/3 akar 3. Berarti 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 ditambah 2/15 akar 3. Berarti 8/15 ya. Oke, sampai sini silakan dicoba dilanjutkan. Akar 3 itu berapa, nanti ketemu hasilnya. Oke, sampai sini. Iya, ada yang keliru, Ibu? Yang minus 1/3 itu enggak tambahkan kah, Bu? Yang ini ya? Oh, ini ditambah ya? Iya, Bu. Oh, kalau ini ditambah berarti minus setengah ditambah 1/3. Berarti harusnya di sini minus setengah. 1/6 ya? Iya, Bu. Oke. Oke, ada lagi yang keliru, Ibu? Ibu, kok itu min setengah dapat dari mana tadi, Bu? Yang mana? Yang min setengah, Bu. Setengah dikurang ini. Setengah dikurang 1 kan min setengah. Min setengah tambah 1/3. Iya, Bu. Kasih, Bu. Iya kan? Oke. Oke, ada lagi Ibu yang keliru? Tidak ada? Ibu 8/15 tuh bukan 7/15 Kak, Bu? 7/15 ya? Iya. Ya, itulah ya. Berarti coba 1/3 akar 3 ditambah 2/5. 1/3. Oh iya, 5 tambah 2, 7 ya. Kok Ibu 8 itu dari mana ya? Terlalu ini ya. Oke, 7/15 akar 3. Oke, betul. Ada lagi yang keliru? Oke, kita sudah dapat sin 32-nya. Nah, yang permintaan kedua dari soal ini itu adalah kita disuruh mencari galat atau errornya dari 29,4. 29,4 berarti
nanti yang di sini X-nya itu kita ambil 29,4. Yang polinomial 5-nya ini kita ganti X-nya dengan 29,4. Nah, kita tinggal mencari Rn plus 1 di X-nya. Kita coba di ini saja. Sebentar, Ibu stop share dulu, baru Ibu bagikan screen. Tadi Ibu bagi screen enggak ya? Yang terlihat sekarang di kalian apa ya? Yang terlihat Rina apa ini? Yang itu Bu, metode numerik PPT. Oh iya, oke. Berarti Ibu bagi screen tadi. Wah, ini sudah kelewatan. Angka kesamaan ini. Oke. Nah, kita tadi sudah dapat untuk sin 32. Nah, silahkan kalian lanjutkan tadi hasilnya berapa? 1/6. Kita tambah dengan 7/15 ya tadi, akar 3 ya hasilnya. Nah, silahkan kalian substitusi akar 3 itu 1,7 sekian ya. Baru kalian kalikan, kalian cari hasilnya berapa. Nah, sekarang kita disuruh untuk mencari batas error dari 29,4. Nah, kita tahu kemarin Rn plus 1 Rn plus 1 di X itu dapat kita hampiri dengan X min X0, kita pangkatkan dengan N plus 1, kita bagi dengan N plus 1 faktorial, kita kalikan dengan turunan tingkat N plus 1 di C, di mana C-nya di sini itu adalah anggota selang terbuka X0. Nah, tinggal kita masukkan saja karena di sini yang ditanya adalah batas errornya untuk polinomial order 5, berarti yang harus dicari itu adalah R5 tambah 1, berarti R6 di X. X-nya di sini sudah kita peroleh yaitu 29,4. Kita masukkan saja 29,4. Berarti sama dengan X-nya 29,4 itu adalah 30 tadi ya. Kita pangkatkan dengan N plus 1. N plus 1-nya berarti 5 tambah 1 tadi 6, dibagi dengan 6 faktorial. Dikali dengan turunan tingkat 6 di C. Tadi turunan tingkat 5-nya berapa? Kalau tidak salah cos tadi ya. Cos X ya. Iya, Bu. Cos X. Iya. Oke, berarti turunan tingkat 6-nya itu adalah negatif sin ya. Negatif sin C. Nah, oke, kita lanjutkan di sini 29,4 dikurang 30 itu adalah 0,6. Kita pangkatkan 6.
kita bagi dengan 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 720 ya? Ya Bu, 720. Oke, dikali dengan negatif sin C. Nah, pertanyaannya C-nya berapa? Kalau yang kemarin kan kita cukup mudah untuk mencarinya ya, karena kan yang kemarin soalnya kebetulan adalah 1/C, gitu ya. 1/C pangkat 7/2, dan diketahui C-nya berada di antara 1 dengan 1,2. Nah, dari sini kemarin kita bisa menyimpulkan bahwa 1/C-nya itu berada di antara 1/1,2 dengan 1 ya. Nah, sedangkan di sini ini tidak memuat 1/C tetapi sin C gitu. Nah, inilah yang kemarin yang kita bahas, agak sulit untuk menemukan nilai C-nya gitu untuk mendapat galat yang di sini itu berada di antara 2 X-nya tadi adalah 29,4 dengan 30. Nah, hanya saja kemarin di mana 29,4-nya ini adalah X dan 30-nya di sini itu adalah X0 gitu ya. Nah, ini agak sulit untuk mendapatkan nilai C-nya berapa. Kalau yang kemarin agak lebih mudah karena kita tahu bahwa 1/C itu masih kurang dari 1. Tetapi ini kan tidak berbentuk pecahan. Nah, yang hanya perlu kita ingat yang kemarin waktu Ibu katakan bahwa untuk mendekati nilai fungsi di X, berarti kita perlu mencari nilai X-nya itu yang cukup dekat dengan X0-nya. Di mana X0-nya itu di sini adalah 30. Dia akan semakin mendekati nilai fungsi di X-nya. Nah, kalau misalnya nih kita ambil C-nya adalah 30, tetapi kan sebenarnya tidak boleh kita ambil C-nya 30. Kenapa tidak boleh kita ambil C-nya 30? Karena kan C-nya di sini itu adalah anggota selang terbuka 29,4 dengan 30, berarti 30 tidak bisa masuk gitu ya. Tetapi coba kita masukkan kalau C-nya 30, kita peroleh berapa? Min 0,6 pangkat 6. Berapa ya? Kok Ibu mau hidupin kalkulator malah 0,6 pangkat 6 kalkulator. Oke. 0,0466. 0466. Nah, ini yang termasuk ketika kita membulatkan 0,046656 dan seterusnya ya, harusnya ya Yuda ya. Kita bulatkan menjadi 0,0466. Inilah yang dinamakan nanti sebagai galat pembulatan. Nanti akan kita bahas. Nah, kita bagi dengan 720 kita kali dengan sin 30. Sin 30-nya adalah setengah. Oh, berarti hasilnya adalah min 0,0233 kita bagi dengan 720. Nah, berapa itu?
Berapa? Ada yang sudah menghitung? Nol koma nol koma nol 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 berapa? 323. 3236111. 3236. Oke, 61 gitu ya. Nah, oke, nah ini galat errornya. Jika dia sin C-nya itu adalah 30. Ini yang nilai terkecilnya, galat terkecilnya. Kalau galat terbesarnya berapa itu kita nggak tahu gitu ya. Karena kan agak sulit untuk memprediksinya gitu. Dibandingkan dengan yang contoh kemarin. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, galat tuh selalu bernilai negatif kah, Bu? Sebenarnya nanti akan kita bahas di itu Yuda di galat pemotongan bahwa nantinya kita akan mencari nilai mutlaknya, nilai mutlak dari Rn plus 1 di X-nya. Jadi nanti galatnya akan selalu kita lihat yang nilainya positif gitu. Nanti akan kita bahas kenapa seperti itu. Gitu ya Yuda. Baik, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kenapa sin C-nya tuh ambil yang 30, Bu? Oh, kenapa? 30 ya. Iya, Dengan contoh yang kemarin. Kalau contoh yang kemarin kita lebih mudah gitu ya untuk mencari nilai C-nya. Nah, tetapi ingat apa yang Ibu katakan di kemarin, pertemuan kemarin, yang mengatakan bahwa nilai C yang paling mendekati fungsi fx itu adalah ketika x-nya itu cukup dekat dengan x0-nya gitu. Nah, x0-nya di sini itu kan 30 gitu. Berarti yang paling mendekati fungsi fx-nya yang paling minimum errornya itu adalah ini. Kita tidak bisa mencari nilai maksimumnya, tapi kita bisa mencari nilai minimumnya. Gitu Kak Irunisa. baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya, baik. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, suara Ibu putus-putus ya? Tadi iya Bu. Oh, Tadi tadi. putus-putus. Tadi putus-putus ya. Oh, baik. Kalau sekarang tidak? Tidak, ya. Tidak. Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada nanti akan kita coba contoh berikutnya, tetapi ketika kita membahas, kenapa Gerald? Ketika kita membahas galat pemotongan, nah nanti akan kita bahas gitu ya. Kita bahas lebih lanjut tentang Rn plus 1 di X ini. Oke. Sudah 11 ini ya? Berarti harus agak cepat ya. Nah, kita langsung masuk dulu saja ke analisis galat ya, analisis galat. Supaya kita lebih cepat untuk sampai ke sumber galatnya. Jadi nanti kita bisa membahas bagaimana kita mencari Rn plus 1-nya lebih detail lagi. Nah, seperti yang Ibu katakan di pertemuan yang lalu, bahwa untuk mencari nilai galat pada metode numerik itu sangatlah penting.
Kenapa sangat penting? Karena semakin kecil nilai Galat, maka berarti ketelitian dari sumber atau solusi numeriknya itu akan semakin baik. Nah, kita tahu bahwa Galat di sini itu sangat berkaitan dengan seberapa dekat solusi hampiran itu mendekati solusi aslinya atau solusi eksaknya atau solusi sejatinya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara kita untuk menghitung Galat itu sendiri? Itu yang pertama yang akan kita tanyakan. Terus bagaimana Galat itu nantinya muncul? Nah, itulah nanti yang akan kita bahas. Ada 2 sumber Galat yang sering Ibu katakan gitu ya. Nah, di sini dikatakan di sini misalkan atau diberikan atopi, di mana atopi di sini itu adalah nilai hampiran atau nilai pendekatan terhadap nilai eksaknya atau nilai sejatinya, yaitu A. Maka selisih antara nilai hampiran dan nilai sejati itulah yang kita sebut dengan Galat. Jadi selisih antara nilai hampiran dan nilai sejati itulah yang kita sebut Galat, di mana tadi nilai hampiran itu adalah atau biasa. Oh, berarti Galat yang kita simbolkan sebagai epsilon itu dapat kita nyatakan sebagai A dikurang A topi. Nah, yang menjadi permasalahannya di sini adalah ketika misalkan nih Ibu mempunyai sebuah angka atau nilai eksaknya gitu ya, yaitu 3,25 misalnya. Loh. Ya, Ibu mempunyai nilai eksaknya misalkan adalah 3,25. Nah, kemudian ini nilai eksaknya ya, berarti A. Kemudian setelah Ibu hitung gitu, Ibu melakukan perhitungan, ternyata Ibu mendapatkan hasil perhitungan Ibu atau nilai hampiran Ibu, yaitu Ibu peroleh 3,35. Ini pada perhitungan pertama. Nah, kemudian di perhitungan kedua, Ibu memperoleh hasil perhitungannya itu adalah 3,2. Oke. Nah, berarti pertanyaannya sekarang, error ketika Ibu menghitung topinya adalah 3,35 itu berapa ya? Errornya berapa? Tadi kan error itu dirumuskan sebagai A dikurang A topi. Berarti errornya adalah? Min 0,1. Min 0,1. Oke, kalau yang ini, errornya berapa? 0,05. 0,05. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, antara error yang pertama yaitu negatif 0,1 dengan error yang kedua yaitu 0,05, yang mana yang lebih kecil? Error kedua. Yang mana yang paling kecil? Yang pertama, Negatif Yang error 1. iya, nilai yang paling kecil itu adalah negatif 0,1 gitu ya, dibandingkan 0,05. Tetapi di kenyataannya kita tahu sebenarnya Ibu lebih teliti waktu menghitung yang perhitungan pertama atau yang perhitungan kedua? Kedua.
Yang kedua kan yang sebenarnya Ibu lebih teliti di perhitungan yang kedua, walaupun yang paling kecil itu adalah perhitungan pertama. Nah, oleh karena itu, karena tadi perbandingan antara error yang pertama dengan error kedua, muncullah yang kita namakan dengan galat mutlak. Ini yang tadi ditanya oleh Yuda. Nah, muncullah yang kita namakan dengan galat mutlak. Nah, galat mutlak di sini itu diberikan oleh nilai mutlak epsilon itu sama dengan A kita kurangkan dengan atau pi, di mana nilai mutlak atau galat mutlak itu didefinisikan sebagai nilai mutlak dari selisih nilai sejati kita kurangkan dengan nilai hampiran. Nah, hanya saja ya, di sini ketika kita masuk ke dalam kehidupan nyata, misalnya ketika kita masuk ke kehidupan nyata, misalkan nih si Dina, misalnya si Dina menghitung panjang dari pensil dia. Nah, panjang pensil dia sebenarnya itu adalah 10 cm. Tetapi ketika dia menghitung panjang pensilnya itu hanya 9 cm. Berarti galatnya Dina itu berapa ya? Galat perhitungan Dina. Berapa? Dina menghitung pensilnya yang panjangnya 10 cm panjang aslinya. Tetapi ketika dia hitung pakai mistar gitu ya atau pakai penggaris, rupanya panjangnya dia katakan 9 cm. Berarti galat pengukuran Dina itu berapa ya? 1. 1 ya, 1 cm. Nah, selanjutnya si Gerard nih, nah jadi Gerard ya. Si Gerard mengukur sebuah pintu. Nah, pintu ini tingginya sebenarnya adalah 200 cm. Tetapi ketika Gerald menghitung tinggi dari pintu tersebut, rupanya kata si Gerald tingginya adalah 199 cm. Berarti errornya Gerald berapa? Atau galat pengukuran Gerald berapa? 1 juga. Nah, ternyata galat pengukuran dari Dina dan galat pengukuran dari Gerald itu sama-sama 1 cm. Tetapi siapa yang paling teliti antara Gerald dengan Dina? Siapa yang paling teliti atau paling baik dalam hal perhitungan sebenarnya? Tadi kan Dina menghitung pensilnya yang panjangnya 10 cm, rupanya dia bilang hanya 9 cm. Kemudian Gerard menghitung pintu yang tingginya 200 cm, dia katakan 199 cm. Nah, berarti yang paling baik perhitungannya itu siapa? Antara Gerard dengan Dina, walaupun galatnya sama-sama 9 cm. Gerald, Bu. Yang pintu. Iya, kenapa Gerard yang paling baik? Karena tadi panjangnya udah lebih tinggi gitu kan, Bu. Jadi Kenapa? Panjangnya sebenarnya itu lebih tinggi ya, 199. Jadi yang saya ukur 200 yang saya hitung itu 199, bukan lebih teliti lagi gitu. Kurang begitu jelas ya. Ibu dengar sih, tapi nggak tahu. Kalau Rina bagaimana? Dengarnya jelas? Kurang jelas juga, Bu. Kurang jelas juga. Oke. Atau ada yang bisa membantu si Gerard menjawab? Kenapa bagusan si Gerard dibandingkan Dina ketelitiannya? Karena tinggi sebenarnya itu lebih besar kah, Bu, nilainya, Bu? Oh, karena tinggi panjang dari pintu yang diukur Gerard lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang diukur oleh si Dina gitu ya. Kalau si Gerard katanya tadi 200 cm. Kalau Dina itu adalah 10 cm.
Oh, berarti kalian membandingkan nilainya itu, nilai hampirannya itu dengan nilai sebenarnya, iya kan? Kalian bandingkan antara perbandingan panjang pensil tadi 9, kalian bandingkan dengan panjang sebenarnya, yaitu 10. Oh, ternyata hanya 9/10, 0,9. Sedangkan si Gerard 200, dia hitung 199, berarti 199/200. Kalian katakan seperti itu tadi kesimpulannya. Nah, galat yang kita bandingkan antara nilai eksak atau nilai sejati dengan nilai hampiran, itulah yang kita sebut dengan galat relatif. Nah, jadi galat relatif ini seperti tadi digunakan untuk mengetahui interpretasi dari nilai galat. Nah, punya siapa yang paling baik atau yang paling mumpuni antara perhitungan antara Gerard dengan Dina tadi? Oh, ternyata kalian dapat menyimpulkan, oh, perhitungan dari Gerard. Kenapa? Karena kalian menggunakan galat relatif, yaitu di mana galat relatif itu dirumuskan sebagai galat kita bagi dengan nilai sejatinya. Atau kalau kita rumuskan berarti epsilonnya tadi adalah A dikurang atau Pi, kita bagikan dengan A itu sendiri. Nah, selain dinyatakan sebagai perbandingan gini atau proporsi gini, galat relatif juga bisa dinyatakan dalam bentuk persen seperti ini. Bisa dinyatakan dalam bentuk persen, yaitu epsilon dibagi dengan A, kita kalikan dengan 100%. Nah, kita sebelum praktik, kita coba dulu contoh. Tetapi sebelum contoh, rupanya Ibu ada yang ketinggalan menjelaskan. Ternyata, Bu, tetapi kan di dalam kehidupan nyata, nilai sejati itu tidak selalu diketahui nilainya gitu ya. Yang hanya kita ketahui ketika kita menghitung, berarti ketika kita menghitung itu adalah nilai hampiran. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mau mencari galat relatifnya, tetapi yang kita punya itu hanya nilai hampiran saja. Nah, galat yang kita cari atau galat relatif yang kita cari itu, itulah yang kita sebut sebagai galat relatif hampiran. Di mana galat relatif hampiran itu kita simbolkan sebagai epsilon kita bagi dengan atau Pi. Atau berarti sama saja dengan A kita kurangkan dengan atau Pi, kita bagi dengan atau Pi. Nah, sebagai contoh di sini Ibu berikan diketahui nilai eksaknya, berarti diketahui A-nya itu adalah 1/3. Dan nilai hampirannya berarti atau Pi-nya itu adalah 0,333. Nah, kita disuruh untuk mencari errornya. Errornya tadi rumusnya itu adalah A dikurangi atau Pi ya, atau nilai sejati kita kurangkan dengan nilai hampiran. Oh, berarti epsilonnya itu adalah A, yaitu 1/3, kita kurangkan dengan 0,333. Atau sama saja dengan 1/3, kita kurangkan dengan 333, kita bagi dengan 1000. Ketika kita samakan penyebutnya, berarti di sini 1000 dikurang 999 atau sama dengan 1/3000. 1/3000 berapa? 1 dibagi 3000. 0,0033 ya. Dan seterusnya. Nah, kita sudah dapat nih galatnya. Selanjutnya galat mutlak. Kalau galat mutlak tadi kan
sama dengan mutlak dari A dikurangi atau pi ya 0,00333. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari galat relatifnya. Galat relatif itu adalah galat kita bagi dengan nilai eksak kita kali dengan 100%. Jika kita mau nyatakan itu adalah 1/3000 kita bagi dengan A-nya. A-nya tadi itu adalah 1/3. Kita kali 100%. Langsung saja, berarti ini adalah 1/1000 kita kali 100%. Berarti hasilnya adalah 0,1% ya. 1/10% atau 0,1%. Nah, ini galat relatifnya. Nah, kalau galat hampirannya bagaimana? Berarti tinggal kalian cari epsilon dari hampiran. Berarti epsilon kalian bagi dengan tadi dikali 100% enggak ya, Ibu lupa? Enggak ya? Oke. Berarti sama dengan epsilonnya adalah 1/3000 atau pi-nya tadi adalah 0,333 atau 333/1000. Dalam artian berarti ini sama saja dengan 1/3 ya? Bukan. Kok Ibu jadi ini? 300. Ibu jadi error. Oke. Ini ya. Oke. Selesai. Nah, baik untuk galat relatif, galat hampiran, galat mutlak dengan galat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Iya, Yuda. Kenapa galat relatif hampiran tuh enggak pakai persen, Bu? Kenapa? Kenapa galat relatif hampiran itu enggak pakai persen? Oh, bisa juga kalau mau dibuat dalam persen, Yuda. Tinggal dikali 100% kan? Oh, bisa Kak, Bu? Baiklah, Bu. Boleh lah. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti silahkan dibuka MATLAB-nya dulu. Kita akan mencoba untuk mencari delta Taylor dengan menggunakan MATLAB. Ibu stop. Sudah dibuka semuanya?
Nggak kelihatan ya. Berarti ini harus kita pecahkan. Oke, sudah dibuka semuanya? Sembari menunggu teman-teman membuka MATLAB, Ibu akan mencoba untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Sebentar, Ibu tanya dulu, apakah ini terlihat MATLAB yang Ibu bagikan? Terlihat, Bu. Lihat, Bu. Terlihat ya. Oke. Baik, kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Sebentar. Oke. Rahmat Adianto. Ya, Bu. Oke, Rais Iskandar. Saya, Bu. Hadir. Baik. Lisa Fikadila. Hadir, Bu. Siti Jubaidah. Hadir, Bu. Siti Jubaidah belum melakukan presensi ya, Siti ya. Iya, Bu. Oke. Steven. Hadir, Bu. Oke. Regita. Hadir, Bu. Urainur Afifah. Hadir, Bu. Khairunisa. Hadir, Bu. Rohit. Hadir, Bu. Oke. Dwi Suryaningsih. Hadir, Bu. Dimas Firmansyah. Hadir, Bu. Baik. Fitriani. Hadir, Bu. Nyemas Yupika Sari. Hadir, Bu. Baik. Putra Handika Arya Pratama. Hadir, Bu. Muhammad Hariski. Hadir, Bu. Valentina Iriani. Hadir, Bu. Baik. Berta Gustiani. Hadir, Bu. Maria Elmia Silviantika. Hadir, Bu. Anggreni Hildaria Maria. Hadir, Bu. Fritz Gerald Muhammad Archie. Hadir. Febriani Sari.
Hadir, Bu. Baik, Anissa Saparina. Hadir, Bu. Ya. Dina Metasia Sendiri. Hadir, Bu. Ya. Orai Fikri. Hadir, Bu. Ya. Sylvia Margareta. Hadir, Bu. Ya. Nora Yosinta. Saya, Di Bu. LinkedIn. Ya, saya ya. Nora, terlalu banyak saya. Yuda. Hadir, Bu. Eliana Neki. Hadir, Bu. Idriani. Hadir, Bu. Oke. Cepat sembuh. Jessica Elizabeth. Hadir, Bu. Maria Tripina. Hadir, Bu. Rawiha Nur Afifah. Hadir, Bu. Rina Robiah Adawiyah. Hadir, Bu. Junjungan Wipas Sakti. Hadir, Bu. Manjentak. Ya. Yulika Nurhawa. Hadir, Bu. Oke. Fauziah Safitri. Hadir, Bu. Baik. Mega Nur Indasari. Hadir, Bu. Yakobus Beni. Hadir, Bu. Nani Fitria Arini. Hadir, Bu. Florensi Silva Angelina. Hadir, Bu. Weni Kartikasari. Hadir, Bu. Rachel. Hadir, Bu. Gita Evangelista. Hadir, Bu. Yuyun Satria. Hadir, Bu. Nurul Safitri. Hadir, Bu. SY Effendi, saya Effendi. Hadir, Bu. Rika Fitri Andriani. Hadir, Bu. Rahul Ramadan. Rahul. Ramadan. Rahul. Ramadan. Intan Lutfiani Fajria. Hadir, Bu. Bintang Ratna Hutami. Hadir, Bu. Oke, semangat banget itu Bintang. Habis minum susu sama kaleng-kalengnya seperti ya Bintang. Ajwadi Alfarisi. Hadir, Bu. Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Febi Rahmawati. Hadir, Bu. Rizky Wahidia. Hadir, Bu. Oke, Theodorus Junjun. Hadir, Bu. Oke, ya sudah dibuka semuanya MATLAB-nya. Sudah, Bu. Oke, ya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal contoh yang pertama. Dikatakan begini. Dengan menggunakan deret Taylor, kita mulai dari deret ini aja dulu, Maclaurin, di mana dia dideretkan atau diekspansikan di sekitar titik X0 sama dengan 0. Kita mulai dari situ saja dulu ya. Nah, kita akan mencoba mengekspansikan fungsi di X, yaitu sin X, di sekitar titik X0 sama dengan 0. Nah, langkah pertama berarti kalian harus mendefinisikan dulu variabelnya. Sudah? Agak lama ya? Sudah, Bu. Kenapa ini? Bentar ya.
Sudah didefinisikan? Suara Ibu bisa didengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa. Sudah ada yang mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu? Ini agak lambat ya. Tadi. Nggak mau deh ya. Sebentar ya. Bentar dulu ya. Suara Ibu masih terdengar putus. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus, Bu. Putus-putus. Baik, sebentar ya. Ya. Sebentar Ibu, sedikit lagi ya. Ya. Kalau sekarang masih putus-putus terdengar? Oke. Oke, baik. Masih putus-putus suara Ibu terdengar? Di saya udah enggak, Bu. Oke. Ya, baik. Nah, setelah kita definisikan atau kita simbolkan variabel dengan fungsinya ya. Kita simbolkan dulu variabel dan fungsinya. Selanjutnya baru kita melakukan penderetan fungsi tersebut. Tetapi ingat, ini Mohon maaf, Bu, suaranya putus-putus lagi.
Oke. Ibu lanjutkan. Sebentar, Ibu share kembali. Oke. Apakah sudah tampak apa yang Ibu bagikan? Dan apakah suara Ibu masih putus-putus? Belum nampak. Suaranya jelas, Bu. Belum nampak ya, belum terlihat ya. Sudah? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ya baik. Nah, setelah kita definisikan variabel dan kita sudah mendefinisikan fungsinya seperti yang diminta oleh contoh 1 tadi, nah kita perderetkan dulu fungsi tersebut di deret Maclaurin, di mana dia diperderetkan atau diekspansikan di sekitar titik X0 sama dengan 0. Nah, berarti cara kalian tinggal kalian buat saja. Perintahnya adalah Taylor baru dalam kurung F gitu. Baru kalian enter, nanti akan muncul seperti ini. Nah, Bu, bagaimana kalau misalnya kita ingin membuatnya dalam bentuk pembagian biasa gitu. Jadi dia tidak miring. Tinggal kalian tulis saja gitu. Pretty dalam kurung Taylor dalam kurung fungsi F. Nah, gini. Baru enter. Nah, nanti dia akan lebih cantik terlihatnya. Nah, seperti ini. Nah, hanya saja kalau kita membuat Taylor dalam kurung fungsi F seperti ini di order tertingginya itu masih order 5. Bu, bagaimana ketika kita ingin menderetkan tetapi ordernya lebih tinggi gitu, tidak hanya order 5. Nah, berarti kalian cukup menuliskan Taylor baru fungsi F gitu, baru kalian ketik order. Misalnya kalian mau ordernya hingga order ke 10. Order tertingginya adalah bukan 10 ya, tetapi 9 misalnya. Nah, baru kalian enter. Nah, sampai gini. Wah, dia tidak sampai ke 9 ya, cuma sampai ke 7. 2, 3, 4, 5. Ya, sampai order ke 9. Nah, itu jika dia diperderetkan di sekitar titik X0 sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau misalkan dia diperderetkan di sekitar titik X0 yang lain, seperti yang diminta pada soal ini tadi. Dia diminta diperderetkan di sekitar titik X0 sama dengan 1. Nah, kalau dia ingin diperderetkan di sekitar titik X0 sama dengan 1, berarti langkahnya kalian tulis Taylor, baru fungsi F, baru kalian klik X, baru kalian definisikan X-nya itu di sekitar titik 1, baru kalian katakan kalian ingin sampai orde ke berapa. Misalnya kalian ingin sampai orde ke 8.
baru enter. Nah, seperti ini. Kalian coba bandingkan dengan hasil yang kita peroleh kemarin, apakah sama hasilnya? Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin memperderetkan dengan deret Maclaurin, kalian cukup menulis Tyler F, fungsi F. Jika kalian ingin sampai orde lebih tinggi, kalau yang tadi orde F saja itu sampai orde 5. Kalau kalian ingin mengordenya sampai lebih tinggi 11, 12 gitu. Jadi kalian harus mendefinisikan bahwa ordenya itu akan lebih dari 5, yaitu misalnya 9 atau 11. Nah, jika kalian mau mengekspansikan atau memperluas deret tersebut di sekitar titik yang lain, bukan di titik 0, berarti kalian harus mendefinisikan lagi. Misalnya tadi diekspansikan di sekitar titik 1, berarti harus kalian tulis Tyler dalam kurung fungsi F, baru X, 1, baru order sampai orde keberapa. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Ibu minta waktunya sedikit lagi, boleh? Tapi lagi ajan ya, Ibu dengar ya? Kita sebentar ya, Baik, Bu. baru kita lanjutkan lagi. Ibu